Halo, selamat datang di sesi pendalaman kita nih. Halo, halo. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik banget dari bab 1 buku Learning How to Learn. Oh, buku yang itu ya. Penulisnya kan ada 3 tuh. Ya, Barbara Oakley, profesor teknik, terus Terence Sejimowski, ahli saraf, sama Alistair McConville, seorang guru. Lengkap ya. Bab 1 ini judulnya aja udah bikin mikir. Masalah dengan hasrat. Nah, itu dia. Kan biasanya kita disuruh ikuti hasratmu, gitu kan? Banget, sering banget dengar itu. Tapi di sini kita mau lihat pengalaman pribadi si Barb Oakley ini, gimana nasihat itu ternyata malah bisa jadi kayak, wah jebakan gitu. Betul. Jadi nggak selamanya ikutin yang kita suka tuh jalan terbaik ya ternyata. Kadang bisa membatasi juga. Mari kita mulai dari awal ceritanya Barb. Jadi dia itu kan dari kecil diarahkan buat ikutin passion. Iya. Nah, dia nangkepnya ya, kerjain aja yang gampang, yang disuka. Yang susah, yang nggak disuka, ya hindari aja. Akibatnya gimana tuh? Ya itu, dia jadi benci banget sama matematika dan sains. Nilainya jelek, bahkan nggak lulus di pelajaran itu. Hasratnya dia ya bahasa, titik. Oke, jadi dia fokus ke bahasa. Terus? Dia seriusin tuh, belajar bahasa Rusia, sampai dapat beasiswa, terus masuk militer juga karena jago bahasa. Wah, kalau sampai situ kan kelihatannya sukses ya. Kayak, nah ini bukti ikutin passion berhasil gitu kan? Kelihatannya gitu, tapi justru pas di militer ini masalahnya mulai muncul. Oh ya? Kenapa tuh? Dia kan ditempatin di Korps Sinyal Angkatan Darat. Nah lo, Korps sinyal. Itu kan urusannya sama teknologi gitu ya. Radio, kabel, semua. persis, semua hal teknis yang selama ini dia hindarin setengah mati, tiba-tiba harus ngurusin itu semua. Dia kaget pastinya. Kebayang sih. Terus dia gimana? Ya, dia merasa, aduh nggak becus banget. Dibanding teman-temannya yang lulusan teknik, dia kayak ketinggalan jauh. Merasa gagal total di situ. Nah, ini nih intinya. Masalah dengan hasrat yang dimaksud buku ini. Terlalu fokus ke satu hal, bikin dia nggak siap sama tuntutan dunia nyata. Iya, dunia kerja kan butuh macam-macam skill ya. Nggak cuma satu. Betul. Puncaknya itu pas dia keluar dari militer. Umur 26 waktu itu. Baru deh kerasa, Susah cari kerja? banget. Skill bahasanya aja, ternyata nggak cukup kuat di pasar kerja. Baru di situ dia sadar, wah, sains, matematika, teknologi itu penting banget ternyata di dunia modern. Kesadaran yang pahit ya pasti ya. Tapi ini yang bikin dia ambil langkah gila sih menurutku. Apa tuh? Dia mutusin balik kuliah lagi. Belajar jadi insinyur. Serius? Dari nol lagi dong? Dari nol banget. Dia ambil kelas matematika dasar yang buat orang-orang yang pernah gagal kayak dia. Wah, kebayang susahnya. Jangan ditanya, pasti susah banget. Dia cerita merasa ketinggalan jauh sama mahasiswa lain, sempat ragu juga sama keputusannya. Nah, makanya buku ini ditulis kan? Salah satunya biar kita belajar dari pengalamannya dia, nggak perlu jatuh bangun separah itu. Tapi ini nunjukin sesuatu yang penting banget soal otak kita loh. Maksudnya? Ya, otak kita itu kan plastis, fleksibel. Waktu Barb maksa dirinya belajar hal yang super sulit buat dia, kayak matematika itu, otaknya itu beneran kayak dilatih ulang gitu. Koneksi antar sel sarafnya berubah. Jadi kayak otot ya, makin dilatih makin kuat. Persis. Awalnya pasti sakit, susah, tapi lama-lama bisa. Dan hasilnya buat Barb ini kan, wah luar biasa. Ini bagian favoritku sih. Dia nggak cuma lulus jadi insinyur listrik, komputer, sistem gitu. Tapi keahlian barunya itu malah ngebawa dia dapat kerja jadi operator radio di mana coba? Stasiun Kutub Selatan, Antartika. Hah? Serius? Dari bahasa Rusia ke Antartika. Jauh banget lompatannya. Kan? Bener-bener nggak terduga. Dan, ada bonus lagi. Di sana dia ketemu suaminya, Phil. Wow, jadi momen penting itu nggak akan terjadi kalau dia tetap kekeh sama passion awalnya aja ya? Nggak akan. Ini nunjukin banget kalau cuma ikutin satu hasrat itu bisa membatasi banget. Jadi pesannya bukan berarti passion itu jelek atau nggak penting ya, nggak gitu juga. Bukan itu. Tapi jangan sampai passion awal kita itu jadi kayak tembok, ngebatasin kita buat nyoba hal lain. Justru kuncinya itu di memperluas hasrat, broadening passions istilahnya. Belajar hal baru, gitu ya. Meskipun awalnya nggak suka atau ngerasa nggak bakat. Iya, justru di situ seringkali ada petualangan baru, ada peluang-peluang tak terduga yang, wah, bisa luar biasa. Otak kita bisa kok dilatih.
kemampuan belajar itu bisa ditingkatkan. Nah, ini penting banget buat Anda semua yang dengerin. Otak Anda itu, kemampuannya mungkin jauh lebih hebat dari yang Anda kira sekarang. Jangan sampai keburu mikir, saya mah cuma bisa ini aja, atau saya nggak bakat di bidang itu. Pengalaman Barb Oakley ini bukti nyata. Berani nyoba, berani belajar hal baru, meskipun awalnya terasa sulit banget, itu bisa jadi pintu ke hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kalau dirangkum singkat nih dari cerita Barb Oakley di bab 1 ini, jangan terpaku di satu hasrat aja. Justru dengan berani keluar zona nyaman, perluas minat, pelajari hal lain. Disitulah potensi dan kesempatan baru yang mungkin nggak pernah Anda pikirkan bisa muncul. Oke, nah sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sejenak deh. Apa tuh? Ada nggak sih satu bidang atau mungkin satu keahlian yang selama ini Anda hindari terus? Mungkin karena merasa, nggak suka atau aduh, kayaknya nggak mampu deh. Oh, pasti ada lah ya beberapa. Nah, coba bayangkan. Kira-kira peluang mengejutkan apa ya yang mungkin aja muncul kalau Anda putuskan buat mulai belajar itu? Nggak usah langsung jago, sedikit demi sedikit aja dulu. Siapa tahu kan?